Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari podcast Sinskui yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri bernama Fikro. Saya di sini namanya Kibas. Saya dari tadi, nama saya Yudi. Oke. Kami bertiga di sini sengaja mengundang kalian untuk mengangkat tema gimana sih caranya PDKT yang berhubungan dengan PDKT deh, pokoknya itu intinya. PDKT secara universal. Yes. Sebelumnya bisa diperkenalkan dirinya masing-masing, mulai dari Dina mungkin. Dina atau siapa mungkin? Arfi. Hai, nama gue Halo. Arfi. Halo Arfi. Halo Arfi. Hai. Satu lagi. Umurnya? Oh belum. Umurnya jalan 21. Kuliah, kerja? Jalan Kuliah di daerah Lenteng Agung, udah semester 6. Oke. Oh, sama tuh. Oke. Selanjutnya mungkin saudara Arin Jodoh. Halo. Halo, gue Arin. Terus umurnya 20. Dah kuliah. Oh, kuliah. Ya. Semester 1. Semester Enggak 4. dong. Semester 4 dong, Koy. Oke, silakan saudara Kibas bisa di. Gue lagi. Di sini kan pasti udah semua orang yang di sini dan yang mendengarkan ya. Pasti udah tahu apa sih itu PDKT, ya nggak sih? Iya nggak? Ya tahu. Tahu Itu dong. nggak? PDKT itu Tahu kan? pendekatan. Iya, Bu. Ya, itu kan singkatan PDKT, singkatannya adalah pendekatan. Yes. Nah, biasa itu dilakukan di saat kita lagi mendekatkan dengan seseorang. Namanya juga mau pendekatan. Ya, iya, maksud gue kan pendekatan kan ini kan lagi ngomongin PDKT, Yud. Terus itu kan di saat dimana sebelum pacaran ya nggak sih harus PDKT gitu kan, biasanya ada PDKT, ngobrol atau tukeran nomor telepon atau apalah. Terus habis itu tapi PDKT itu kan menurut orang kan beda-beda ya. Iya nggak sih? Iya betul. Sepakat gue. Sepakat nggak? Sepakat. Ya. Kok jawab? Sepakat. Ya, jawab, Koy. Ya, sepakat. Nah, kalau dari pandangan, kok ada? Oh ya, kalau dari pandangannya Arfi gimana? PDKT itu apa sih? Kalau menurut gue sih nggak usah harus ke arah hubungan dulu sih. Pendekatan tuh ya basic buat semua orang aja sih. Mau jadi Basic teman buat harus semua pendekatan orang. dulu. Mau Oke. minta tolong sesuatu pasti ya pendekatannya dulu. Perawalan lah. Lebih ke oke, gimana, Bos? Cuman di sini kami mau mengangkat PDKT itu lebih ke arah ini apa ya? Percintaan lah. Pacaran untuk menciptakan Mulai suatu hubungan, iya betul. Benar. Gimana? Pendekatan di awal kali ya, basa-basi dulu kali ya sebelum kenalan. Nah, gitu. itu kasarnya basa-basi, Iya. ya betul. Gimana menurut Arfi? Biasanya soal buat pengenal lebih jauh aja kali ya. Sebelum buat berhubungan yang lebih serius kali ya, kayak pacaran gitu kan. Iya, oke. Tapi sebenarnya menurut Arfi ini worth it gak sih tuh pendekatan? Kalau ke arah pacaran? Kelamaan bosen sih guys. Kalau kelamaan bosen ya? Oh, bosan ya? Iyalah. Juga sih. Oh, Iya. Selama PDKT tuh bosan. Gak surprise ada lagi ntar. Iya sih, bener. Ada beberapa orang aja, Koy. Yang bosan itu yang dideketin atau yang mendekati? Selama ini sih pengalaman gue dideketin, jadi nggak tahu yang mendekati ya guys. Oh, oke.
Oh, Berat gitu, Boy. banget, Bos. Berat banget ngomongnya tuh. Ada pesan tersirat di sana. Belajar itu belajar. Oke. Belajar, bener belajar. Semangat. Jadi menurut Arfi itu pendekatan itu wajar lah ya. Berarti asal jangan terlalu Jangan lama. kelamaan. Jangan kelamaan dan jangan deketinnya tuh jangan yang kayak langsung Jangan heboh gitu, jangan langsung. Takutnya Benar, orang yang di sana berpikiran bahwa ini orang cringe banget sih gitu ya nggak sih? Iya sih, cewek. Iya sih. Kalau cewek terlalu, iya kalau terlalu ditanya-tanya mulu juga males sih. Jadi agak gimana gitu. Oke. Kita pendekatan boleh tapi jangan so dekat, guys. Itu dia. Nah, beda tuh pendekatan dan so dekat. Oke, kita hargai. Kalau buat Arin, ya dari Arin. Dari Arin gimana, Arin? Kalau menurut gue PDKT ya, paling penting sih di dalam suatu hubungan gak sih? Oke. Kayak dalam mulai hubungan tuh hal paling penting gitu. Buat ngelihat pribadinya gimana, terus kayak dia serius apa enggak, gitu-gitu. Oke. Emang bisa dinilai keseriusannya tuh dari mana sih, Rin? Ya, Kalau misalkan dalam PDKT itu kan biasanya PDKT kan chatan, teleponan. Maksudnya mau deket apa enggak gitu loh, bukan serius ke hubungan serius ya. Oke. Berarti konteksnya bisa melebar gitu nggak sih, kayak kan ada tuh teleponan iya, chatan iya, seru-seruan iya, ujungnya cuma jadi teman ya kan? Iya, atau bisa. Banyak kayak gitu. Cuma buat teman Zoom mungkin. Mungkin bisa. Bisa. Bisa sih. Iya. Nah, tapi konteks yang kalau dekat itu gimana? Apa? Konteks yang tadi lo bilang bikin apa keseriusan tuh dinilainya dari mana sih? Rata-rata dari mana sih gitu. Duh, gimana jelasinnya ya? Gue bukan cowok lagi. Enggak, maksudnya lo merasakan kah? Lo melihat kah? Lo menganalisa dari chatnya? Gue menganalisa dari perlakuan dia ke gue sih. Kayak dia gimana, dia bukan masalah perhatiannya doang, tapi apa yang dia lakuin ke gue, gitu-gitu. Berarti itu kalau misalnya bicara soal perlakuan, berarti secara langsung dong, nggak bisa di lewat chat. Ya kan PDKT juga ketemu nggak sih? Kan PDKT cuma chatan doang. Ya nggak sih? Nah kalau misalnya soal chat, menilainya gimana? Kalau gue boleh gue ngomong nggak, gue? Boleh. Kalau gue sih dari responnya kalau di chat dilihatnya. Setuju nggak sih? Contoh. Enggak ya? Contoh misalkan chatnya nih lagi ngomongin sesuatu yang seru, terus dia ngerespon dengan yang maksudnya responnya baik lah, maksudnya responnya seru juga gitu loh. Jadi lama-lama tuh jadi nggak bakal habis itu topik, ngerti nggak sih lo? Maksudnya saling jadi ada di cowoknya juga jadi ada rasa Lampu percaya hijau. dirinya tuh naik gitu loh. Lampu hijau, betul. Siapa yang ngomong tuh? Arfi. Ya. Menurut Arfi gimana dari statementnya Arin dan Kibas? Setuju kah atau ada koreksi kah? Kalau buat yang dari cowok nggak tahu sih ya. Soalnya kalau gue kan cewek nih, paling yang dari Arin yang tadi yang perlakuan boleh sih dilihat usahanya kali ya, maksudnya kayak usaha gimana dia ngedapetin feeling gue sama dia, atau gimana usaha dia buat bisa kita jadi nyambung, gitu-gitu sih paling. Oke. Berarti usaha itu penting ya, penting banget ya. Oh, penting banget cuy. Penting banget, gila. Walaupun sekecil apapun itu ya. Iya. Kecil apapun itu harus usaha terus, jangan nyerah gitu. Walaupun chatnya nggak di-read, ya chat lagi, ya nggak sih? Ya, contohnya gitu. Contohnya enggak gitu sih. Maksudnya gue juga gitu. Punya pengalaman juga ya, kayak gitu. Sama gue juga gitu. Lu, nih ngomong-ngomong tentang chat gak di-read,
itu kalian memang nih buat cewek ini kan rata-rata cewek nih Cewek melakukan hal ya, itu. cewek. Kalau cowok tuh jarang. Biasanya kalau nggak lagi main game, lagi nonton, lagi Nongkrong. tidur, nongkrong biasanya kan. Iya. Nah kalau nongkrong. cewek tuh kenapa sih bisa melakukan hal itu? Ya. Kenapa cewek bisa melakukan hal itu? Bebas deh mau Arin atau Mau Arin dulu Arfi atau mau ngomong. Arfi dulu, serah. Kalau gua tipikalnya nggak yang suka ngerit doang gitu sih. Menurut gue itu tata krama. Jadi kalau selagi bisa balas ya balas. Gitu, guys. Oke. Walaupun balasnya tuh iya doang gitu. Iya, walaupun balasnya iya doang. Selagi gue bisa balas ya kenapa enggak? Tapi bete nggak sih lo? Kan kayak Bete apa tuh? misal kayak kalau gue kan contohnya sih cowok aja deh, cowok nih kalau ceweknya udah yang kayak ini apaan sih anjing maunya apaan sih lu ditanya Iya, balasnya ngedumel iya. gitu. Iya gue kan kalau Iya, misalnya benar. gue lagi ngechat cewek nih kayak kita tuh nyari topik kan sesulit itu kan maksudnya Sulit. terus Iya. jawabnya kayak responnya cuman hahaha iya yut nggak apa-apa yut Aturan. Aturan dari situ cowok bisa lihat gak sih gue tertarik apa enggak? Iya terus maksudnya nih Maksudnya kalau misalnya nih lo udah ngebangun topik nih, terus gue cuma jawab iya haha itu, berarti kan gue nggak mau. Oh. Ya nggak sih? Make sense gak sih? Iya mungkin ya. jadi, Atau mereka jadi tarik gitu. ulur, gue nggak tahu tuh. Gue nggak ngerti Oh, soal gitu. tarik ulur. Make sense banget sih. Tapi kayak gitu tapi emang Arfi kayak makasih gitu. infonya. Wow. Maksudnya kalau gue tertarik sama cowoknya juga nih, cowoknya udah ngebangun topik, gue pasti nggak mungkin jawab, hari ini nih, iya ya, oh ya, oke, nggak mungkin dong, gitu kan. Iya Jadi sih. kayak gue balas yang gue emang ingin balas. Berarti Ya, nggak cuma kalau sekedar lu- balas dong. Iya, Iya. kecuali kalau nggak tertarik ya, ga beda ceritanya tuh. Oh gitu beda. Nah kalau Arin Kalau Arin gimana nih? Kalau gue tuh jarang bales kayaknya. Catat kok. Oh, lu Catat kok. Salah. Gimana? Bukan. Gue tuh Enggak, jarang balas soalnya kayak pertama gue biasanya tuh chatan di line gitu. Oke. Nah ada beberapa orang kan yang maunya tuh WA atau enggak. Ya kalau line bagus karena gue emang selalu chatan di line. Tapi kalau misalnya di WA gitu, maaf banget kalau gue nggak balas jujur. Oh, Jarang buka maksudnya. Ini ke gua ini. Kemungkinan pertama itu karena gue balas WA itu jarang. Oke. Oh biasanya emang ada Gitu. sih tipikal yang WA tuh untuk keluarga Ada. Iya, grup WA doang. gitu Betul, loh. betul. Terus yang kedua, gue nggak interest mungkin. Gue nggak tertarik sama orangnya, jadi gue balas lama. Tapi gue juga sama kayak siapa tadi namanya, Kak Dina. Arfi. Gue nggak enakan. Iya, Kak Arfi. Iya. Nggak enakan. Jadi at least pasti gue balas walaupun itu kayak 2 hari kemudian atau besoknya. Wow. Gue balas. Agak lebih pahit ya. Iya, tapi gue nggak mungkin ngerit doang. Pasti gue balas. Iya, benar-benar. Berarti buat cowok-cowok yang deketin Arin atau deketin Arfi sekarang ya. Yang mendengarkan inilah ya. Iya buat nanti. Lo kalau ketemu jenis-jenis cewek kayak Arin nih, kayak Arfi, jadi lo udah tahu nih harus ngapain. Iya, betul. Iya. Bisa. Kalau emang Tapi lo kalau deketin misalkan apa? kalau kenapa? Saya udah tahu kok. Terus lanjutin. Oh, lagi deketin cewek ya? Oh, jadi kau lagi deketin cewek, Bes? Nggak tahu gua. Iya. Bagus. Oke. Ya. Apa? Lanjut. Udah nggak usah dibahas. Lanjutin. Oke. Sampai lupa nih gue mau nanya apa barusan. Udah ada tuh di otak. Enggak tapi enggak, gue pengen ngingetin aja buat yang denger ini yang lo ngerasa lagi deketin cewek tipikal kayak Arin. Kalau emang lu udah nggak dibales atau lu dibalesnya lama, padahal lu balesnya sesuai aplikasi yang dia suka, sumpah men, mending lu cabut Sesuai aja. aplikasi. Sesuai apa yang sering gue bilang nggak sih? Iya, Kira ya aplikasi online kan. ojek. Anjir. Ya aplikasi. Kan sesuai aplikasi kan, tapi kan. Iya sih, benar. Iya, berarti udah lo Tapi gue punya,
Gue punya pengalaman nih. Gue pernah deketin cewek nih. Gue ngechat dia nih. Tapi dibalasnya sebulan kemudian nih. Chatnya masih basah kali tuh. Chatnya masih basah kali. Positif apa? HP-nya rusak. Oh enggak rusak. Selalu on. Gue lihat. Terus dibalasnya sebulan kemudian. Baru dibalas. Terus habis itu kalau gue kali sama Line Today. Kalau gue kan tipikalnya kan nggak menyerah Yud. Maksudnya dibalasnya sebulan kemudian gue tetep incer terus gitu loh. Awalnya dia nggak suka sama gue, tapi gue pengen bikin suka. Gimana caranya? Bodo amat, harus bisa effort gitu. Ya, lu ngeluarin effort ya. Effort. Dapat gue juga. Apa? Dapat gak akhirnya tuh? Dapat dong. Dapat. Dapat dong. Kalau gue pernah deketin cewek di SMA, cuy. Oke. Gue deketin cewek nih di SMA, junior gue. Nah, gue deketin nih. Lagi. Iya, junior gue. Sebagai senior, ngechat junior nggak dibales kan gengsi, iya nggak sih kayak gengsi apaan sih nih cewek? Apaan sih junior gitu ya? Iya kan kayak emang sejual mahal banget yang emang cantik sih. Ya udah lah ya terus seminggu nih gue nggak dibalas. Terus akhirnya mulai bertahap tuh dari seminggu nggak dibalas, akhirnya per 5 hari baru dibalas, per lama-lama 3 hari, gitu 2 hari, sehari. Iya makin intens sampai akhirnya ya gue ditikung juga sih sebenarnya. Ya tapi at least gue udah menunjukkan usaha, effort tuh penting sih buat cowok sebenarnya. Kalau lu jangan menyerah, bener deh, jangan nyerah, sumpah. Kalau lu pernah ngerasain kayak gini gak sih? Kalau lu ada kayak gitu nggak cowok? Pernah nggak ada? Maaf, pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya, lu pernah nggak melakukan effort yang udah lu chat nih terus nggak dibales? Pokoknya lu effort banget deketin cewek. Padahal lu udah suka banget nih sama nih cewek nih, misalkan gitu. Pernah. Gak pernah? Gak pernah? Pernah. Oh pernah? Gimana tuh? Oh pernah. Kenapa lu bisa menyebutkan kayak ini gue effort banget nih? Iya pernah. Iya pernah. Ya, pernahnya gimana? Pernahnya gimana gitu. Apa ya nggak tahu ya. Karena apa ya? Effort gue. Karena gue tipikal cowok yang nggak jago cetan, nggak ngerti caranya cetan dan mencari topik cetan yang seru deh. Gue nggak ngerti caranya cetan yang seru. Ya effort gue berusaha untuk seru, tapi alhasil nggak pernah seru. Itu sih paling. Berarti effort lu nggak ada mempengaruhi apa gitu ya? Kayak belum mungkin belum. Karena nggak mempengaruhi, mungkin effort gue itu nggak kelihatan. Dan nggak sebenarnya lu antara nggak kelihatan dan nggak berguna kayak gitu. Oke, gimana Bas? Kan tadi si Arfi sama Arin bilang PDKT itu penting, iya nggak sih? Tadi bilang gitu nggak sih? Ya penting. Gue mau nanya, kalau PDKT itu sebenarnya ada benefitnya nggak sih? Entah itu untuk pas lagi PDKT-nya atau setelah PDKT-nya, benefitnya tuh kayak apa gitu? Dari siapa dulu nih? Gantian kali Arin dulu. Gantian Arin dulu coba. Benefitnya biar tahu nggak sih makin dekat orang gimana, sifatnya gimana, okay. Baik buruknya gimana, bisa nerima dark apa side, enggak, white side-nya gitu maksudnya. Iya, bisa nerima apa enggak buat nanti pacaran gitu nggak sih? Iya. Itu sih benefitnya. Kalau Arfi? Kalau gue lebih ngelihat apa yang dia suka sih biasanya kan. Kayak topik pembawaannya nih kalau menurut gue nggak begitu gue suka gitu, kayak pasti kan nanti gue jadi males.
Jadi gue tahu nih sebenarnya kayak dia hobi ini nih, oh kayaknya hobinya seru nih gitu. Gue tuh suka sama orang yang gini loh, dia tuh bangga dengan apa yang dia suka. Oh, I see. Jadi kalau misalnya dia suka apa? Mabok. Apa dia misalnya suka otomotif, boleh deh mabok. Kalau dia suka mabok gimana? Mabok. Beda mungkin ya. Ini hobi bukan yang kayak begitu mungkin ya. Hobi misalnya dia suka otomotif nih. Otomotif. Dia kasih tahu nih, gue suka tahu ini. Dia ngejelasin walaupun sebenarnya gue nggak ngerti, tapi dia terlihat interesting gitu dengan apa yang dia suka. Terus omongannya nih, wawasannya. Biasanya gue ngeliat cuma dari hobinya dan wawasannya. Jadi benefit yang dimaksud adalah lo mencari kayak gue selain mengenal yang tadi gue bilang itu bibit-bibit bobot itu, lo pernah ada benefit lain gak sih selain hal itu? Kan basicnya memang kan PDKT itu untuk mengenal hal tersebut. Tapi apa ya, keuntungan lainnya lo pernah ngerasain gak sih? Mungkin gue jadi tahu kali ya tipikal cowok. Misalnya kayak gue beberapa kali PDKT, misalnya yang ini kelihatan sebenarnya nggak serius nih, atau yang ini terlihat bajingan atau gimana, kan kita nggak tahu ya. Jadi kayak gue jadi lebih tahu dan lebih bisa kayak tahu lah buat mana yang harus gue bales, mana yang harus gue yang ya udah ala kadarnya gitu. Oke. That's my point. Kalau lu, Rin? Dan gue setuju. Wow. Kalau oke, ini kan dari segi cewek kan. Berarti untuk mengenal tipikal kita jenis-jenis cowok-cowok yang melakukan PDKT. Nah, kalau kita ngapain ya? Benefitnya apaan menurut lo, Koy? Bas. Kalau cowok. Nambahin daftar gebetan lu kali. Oh, enggak. Kalau gue benefitnya kalau misalnya dari PGC dong, dari PDKT, kok PGC sih? Iya, dari PDKT, cek. Nah, dari PDKT, terus misalnya gue jadi ini, tuh benefitnya tuh kita bisa nginget-nginget yang dulu ya nggak sih? Benefitnya tuh kayak flashback dulu kita jadi tahu ya kayak gini tahu gitu. Iya nggak sih? Ingat gak sih kalau mau berantem jadi dulu pernah ada manisnya dulu Arti mendapatkan poin apa yang saya harus omongkan sebenarnya. Lebih memori. Oke. Kalau lu kayak memories bring back memories, iya itu kayak lagu itu. Kalau itu Maroon 5. Iya sih. Kalau lu gimana, Pak? Gue sih setuju banget sama Kibas. Emang rata-rata kayak gitu sih menurut gue. Mengingat yang dulu itu kayak lucu senyum sendiri gitu. Kayak lucu banget gitu. Iya, tapi lama-lama juga udah pacaran lama juga kayak nginget itu jijik juga gue ya dulu. Tapi seru gitu. Iya nggak sih? Kok dulu fotonya kita gini ya? Gitu ya. Kayak iya. Bener-bener kali gitu di KJI. KJI mana ya? Kenapa Ren? Enggak ya. Apa-apa ya. Oh wow. Nggak, kalau gue masih bingung sih. Emang gue yang terlalu alay sampai gue nggak pernah romantis pas pendekatan ya. Tapi kalau gue sadar bahwa benefit pendekatan selain itu adalah kita jadi bisa introspeksi diri sih. Kalau gue pribadi. Setuju. Gue mau nanya deh, lo kalian kan udah banyak nih maksudnya dideketin cowok. Lebih dari satu lah pokoknya. Iya, udah 30 sampai 50 20 lah itulah. Iya, siapa tahu. Udah. Nah, kalian bisa nggak sih mengidentifikasi cowok fuckboy dan softboy itu dari cara pendekatannya? Sebentar. Gimana? Sebentar. Gue mau nanya, softboy itu apa ya pengertiannya? Dia halus. Softboy itu ntar dulu, itu nanti dulu. Softboy itu ini nih. Kan ada fuckboy, softboy, sama bad boy.
Playboy? Yang gue tahu nih. Enggak, Playboy itu konsepnya udah masuk ke fuckboy. Yaudah, Oke. pertanyaan gue softboy. Jadi Playboy itu include di fuckboy dan softboy, include di Playboy. Tapi caranya aja nih. Oh, cara. Oh, cara. Pertanyaan gue, Ya. pertanyaan gue kan cuma itu doang ya. Softboy itu apa pengertiannya? Tinggal jawab doang, caranya doang. Iya. Ya. Malah di ini ya, dibikin apa? Mind mapping. Iya. Panjang banget. Iya, emang itu ya. Caranya biar lo pada mikir sendiri, anjing. Kalau dijelasin mah lo nonton PPT. Nah itu jelas. podcast. Para pencari Tuhan. Iya, para pencari Tuhan. Jadi gimana? Menurut Arin? Jadi gimana tuh? Muhammad Arin dan Muhammad Arfi, pengertian fuckboy dan softboy, pengertian. Bukan itu. Kenapa jadi pengertian fuckboy sama pengertian dong. Lu ujian apa hari ini, Koy? Coba jelaskan. Ya. Enggak. Lo kalian tuh bisa mengidentifikasi gitu nggak sih? Tipikal fuckboy atau softboy atau bad boy, ya jenis-jenis cowok-cowok itu dari cara pendekatan mereka. Atau softtext mungkin. Ya bisa lah, berasa lah. Oh, berasa. Wow. Berasa. Emang diapain? Bukan. Yud. Ngomong deh. Kalau ngomong. Iya, gimana? Iya kan kalau konteks dirasanya makanya emang diapain gitu loh. Maksudnya di chat apa? Chat apa? Oke. Pikirannya emang udah ya. Terus gimana, Rin? Iya, lo ngerasain apa tuh? Emang cara chatnya berubah? Kalau fuckboy ngomongnya kayak I don't know, literally kayak gitu-gitu. Nggak, itu jaksel itu. Oh iya. Yeah. Kalau softboy itu yang kayak lo dengerin Pamungkas gak sih? Nonton Pamungkas yuk, apa yang kayak gitu. Tapi biasanya sekarang fuckboy juga pada dengerin Pamungkas gak sih? Yes, gua enggak. Jadi nggak bisa dibedain juga nggak tuh? Yes, gua enggak dengerin. Enggak sebenarnya. Tapi gue ngecontohin itu karena gue nggak tahu cara deketin softboy sama fuckboy itu kayak gimana, karena gue bukan mereka. Iya, sekarang kan fuckboy softboy juga dengerinnya Pamungkas nggak sih? Jadi kalau dari situ tuh kayak nggak bisa dibedain juga. Oke. Lantas dari mana? Lantas dari mananya? Dari cara dia berbicara nggak tuh? Ya nggak sih Kak Arfi? Kebaca aja cara dia ngechat, cara dia ngomong tuh. Kalau fuckboy beda ya. Beda. Gue nggak bisa menjelaskan ya. Gue nggak bisa menjelaskan ya karena gue bukan cowok, tapi gue bisa ngerasa aja. Contoh yang lu kira-kira kalimatnya yang kayak gimana? Gue nggak bisa nyontohinnya kayak kalimatnya gimana, tapi even kalimatnya tuh yang nggak mencolok banget kayak dia fuckboy, ini fuckboy banget nih gitu, enggak. But you feel it. Iya. Feel ada rasa, oh ini cowok nih fuckboy nih kayak gitu. Yes. Walaupun kalimatnya ya biasa aja. Kalau menurut lu Vi? Arfi? Luffy. Kalau gue ada bego nih ya guys. Jadi kadang gue tuh nggak sadar kalau gue lagi dideketin. Oke. Ada cewek kayak gitu. Ya jadi kayak dideketin. Bacot Yudi. Deketinnya siapa? Jadian sama siapa gitu ya? Aduh, jangan gitu dong. Enggak, jadi misalnya nih gue dideketin. Ya gue nggak tahu kok sebenarnya dia lagi deketin gue kiranya kan kayak yang ya udah temen aja gitu kan. Friends. Kayak dia lagi nanya atau lagi kenapa? Tiba-tiba deketin gitu, gue nggak ngerti kadang. Jadi kesannya gue ngasih harapan padahal gue kagak ngerti. Gitu guys. Jadi sering. Jadi nggak tahu dia bedanya. Sering ini ya terkelabui. Ya sih, enggak ya? Enggak sih, guenya biasa aja. Cowoknya terkelabui. Nah iya mungkin. Nah, berarti kalau dari kacamata cewek, menurut kalian PDKT yang seharusnya dan selayaknya menurut kalian tuh seperti apa?
seharusnya dan selayaknya gitu. Yang mungkin Maksudnya yang ini menarik banget dan ini sopan atau apalah gitu. Ya, kayak gitu maksudnya. Yuk dari kacamata cewek mungkin dari Yudi. Aduh, bukan sendok somai. Aduh, jangan gitu. Gantian. Dari Arfi. Tadi kan Arin udah. Kalau gue sih biasanya, kalau menurut gue PDKT yang tipe gue kali ya, yang tipikal gue kali ya. Iya deh kacamata Arfi aja. Kalau gue harus yang PDKT yang nggak terlalu menuntut gitu loh. Kadang kan ada cowok yang kalau nggak dibalas kemana sih bla 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 bla, itu kayak not my type gitu. Oke. Sih, benar. Itu tuh benar-benar itu paling dah. Sama satu gue harus omongannya harus berbobot. Berbobot gimana nih maksudnya? Jadi kayak kalau Yudi tadi kan ngomong lagi ngapain, udah makan belum gitu, udah mandi belum, itu kayak tipikal orang yang nggak bakal gue idahkan. Oh mungkin bentar. Bukan gue yang ngomong ya. Tadi gue nyontohin. Sorry yang dengerin sampai gue screen itu. Mungkin mau gue. Misalnya nih gue nanya, gue lagi ada problematika apa, terus gue ngomongin gitu kan. Menurut gue ini menarik nih gitu, kayak misalnya apa ya, kasus-kasus mungkin karena gue anak hukum. Atau hai guys, anak hukum, iya, jadi kayak kalau gue sih gitu kasus-kasus atau lagu-lagu yang gue suka, lagu-lagu yang dia suka gitu deh, karena gue anak musik. Sama juga. Oke. Dia anak peradilan semu. PS. Hai guys. PS. Iya dia anak PS. Berarti intinya dari kalau Arfi mungkin ya cowok yang harus yang mau PDKT Arfi itu mesti punya wawasan ya, mesti punya topik yang berbobot. Contohnya mungkin ngomongin ekonomi negara ya gitu. Boleh utang negara diomongin. Utang negara. Tapi jangan ya, maksudnya jangan karena ngomongin hal-hal yang berbobot tuh jadi nggak lucu gitu, ngerti gak? Oh jadi harus ada bumbu-bumbu lucunya juga. Bumbu lah, kalau ngomonginnya berbobot mulu juga enak kali ya guys. Iya sih, bener monoton ya nggak sih? Ya mungkin diselingin setelah ngomongin ekonomi negara, diselingin dengan ngomongin ini kasusnya Krisdayanti dengan Aura. Boleh. Iya boleh. Bisa bener. Setuju gue. Iya. Bisa gila. Bisa gila. Berarti ngomongin subscriber ya Atta Halilintar gitu bisa juga. Berarti yang gue tangkap dari semuanya Arfi ini random lah ya, tapi random yang nggak bosan, yang nggak nanya lagi makan udah belum. Itu kayak nggak flat ya berarti ya. Males sih. Simpelnya gini, Koy. Udah tadi. Deep talk yang dibungkus shit talk gitu aja. Deep talk yang dibungkus oleh shit talk. Yoi. Ya sama aja dong. Oke. Iya sama sih. Sama. Dari saudara ini. Mungkin jangan manyun terus. Ya, kalau gue sih setuju sama Karvi gitu. Gue jujur jawaban gue jujur setuju sama Karvi, sama yang nggak terburu-buru gitu. Oh nggak terburu-buru. Just go with the flow. Iya, jadi nggak usah ngegas gitu. Ngegas. Pelan-pelan aja. Ngedeketinnya tuh, dan deketnya pun proses deketnya pelan-pelan aja, nggak usah langsung diber gitu ya. Saja. Basic gini. Oh, jadi gitu ya. Iya gitu kok. Ya, maaf ya. Iya nggak apa. Nge-treat gua. Gue yang nanya dong, kan lo cowok nih. Oh, nah tuh tanyanya tuh. Ada misalnya nih, ada 2 cewek nih. Dua-duanya sama-sama seru nih. Sama-sama cewek. Sama-sama kan asik. Sama kayak yang lo mau. Sama-sama
Apa? Yang lo suka tuh apa, misalnya dia sama-sama humoris dan bisa ngertiin dua-duanya. Yang satu nggak bego sebenarnya, biasa aja, cuman cantik. Lola lah. Nggak bego, cuma cantik. Lola. Nggak bego, biasa Lola. aja, Lola. tapi cantik. Iya. Yang satu mukanya biasa aja, nggak jelek, tapi pinter. Lo milih yang mana? Gue biasa aja tapi pinter. Dia nanya ke gua kan. Semuanya. Semuanya, Koy. Iya. Kalau gue biasa aja tapi pinter. Anjay. Karena kan kalau fisik kan bonus. Kalau buat gue fisik tuh bonus. Oke. Kalau Yudi nggak usah jawab, Yud. Gue udah tahu jawaban lu. tadi Apa tuh? Coba jawaban gue, Pak. Arfi. Tadi pertama ceweknya gimana? Yang cewek pertama? Ceweknya Cantik. biasa aja, nggak jelek, biasa aja. Cuman pinter. Yang pintar. Yang satu lagi cantik, Tapi blonde. tapi nggak pinter, nggak blow on, biasa aja. Biasa aja. Kepintarannya biasa aja. Mending biasa aja tapi pintar. Iya. Iya, karena kalau cewek pintar itu pasti bisa bisa bukan mengajak sih, membimbing si cowoknya ini untuk arah yang lebih baik sih. Menurut gue. Oke. Karena kalau cantik itu ya pasti lu jadi kayak lebih mentingin diri sendiri nggak sih kalau cewek cantik yang selalu mikirin kecantikan aja. Iya benar. Lagi Cewek. pula cantik juga relatif kan, tiap orang beda-beda. Iya. Lagi pula juga cewek kalau dikasih duit banyak juga ntar bisa jadi cakep. Beliin aja make up. Money talks. Enggak, beliin aja make up maksud gue gitu. Bukan karena matre. Kalau gue agak kontra ya sama mereka semua ya. Kan gue bilang, lu nggak usah jawab, gue udah tahu. Kalau menurut gue gini sih, menurut gue pinter itu tergantung pinternya tuh pinter apa, pinter akademis atau cerdas. Ah, lu mah di pertanyaan dilebar-lebarin. Orang mah udah apa? Itu udah. Ya kalau udah kayak gitu mah nggak usah ada podcast dong. Koy, gimana sih? Ya enggak, itu pertanyaan yang udah gitu loh. Enggak, karena sebenarnya gini loh, Koy. Iya sih, sebenarnya benar. Pinternya tuh gimana maksud dulu? lu kan? Iya, pinter yang gimana dulu. Kalau pinter yang akademis, gue agak kurang masuk karena orang pinter akademis belum tentu pinter secara cerdas untuk sudut pandang dia melihat sesuatu. Iya, benar. Jadi maksud gitu. gue pinter di sini tuh wawasannya kali ya. Nah, kalau wawasan jelas sih. Karena kalau orang wawasannya luas, cewek wawasannya luas, dia tahu caranya berpakaian dan dia tahu cara merawat diri. Secara langsung dia akan terlihat cantik sih. Ya, kalau menurut gue pribadi sih dari kesimpulan yang gue tangkap dari kacamata Arfi dan Arin, PDKT itu suatu hal yang penting sih, nggak bisa dianggap remeh. Ketika lo PDKT lo bercanda, ya mungkin hasilnya lo bakal menerima hasil yang bercanda juga sih menurut gua. Dan PDKT itu mesti banyak ilmu sih sebelum lo memulai PDKT, ya nggak sih? Jadi lo mesti tahu aturan-aturan apa sih yang boleh dan tidak bolehnya di saat PDKT. Ini itu sih menurut gua. Dan dari statement-statementnya Arfi dan Arin ini, gue jadi banyak belajar sih. Jadi ada ilmu nih nambah. Nambah. Ya, Betul. Di otak gue sekarang jadi banyak. Jadi banyak apa? Wow, kayaknya aku bisa nih ke depannya. Oh gitu. Terus sama kayak, wow. Semangat yuk. Yuk bisa besok final. Yuk. Bisa yuk. Pindah ke lain yuk.
Iya, jadi gimana Koy akhirnya tadi? Ya, itu intinya ya banyak do's and don'ts dan do's and don't. Dan Don Pablo. Dan Don dit. Gue lagi ngomong. Iya, maaf. Dengerin gue. Kalau gue lagi ngomong, dengerin gue. Oke. Maaf, Kak. Oke, marah. Maaf, Kak, saya salah. Siap, Bang. Intinya ya saya banyak belajar. Jadi ketika PDKT itu ternyata ada aturannya. Betul. Terima kasih guys sudah dapat infonya. Dan terakhir menurut dan terakhir dari Arin dan atau Arfi ada yang mau disampaikan kah dari podcast malam hari ini, dari tema hari ini? Buat yang dengar nantinya, buat yang dengar bisa kesan atau pesan siapa duluan? Kesan-pesannya semoga dari bermanfaat Arin dulu. Ya. Gimana? Semoga bermanfaat podcastnya, obrolannya. Jadi menambah ilmu yang mendengar. Kalau mau deketin cewek atau sebaliknya. Betul. Kesannya? Kesannya? Oh, kesannya. Iya. Kesannya. Iya. Selalu seru sih podcastnya. Wow, terutama Fikro. Iya, benar-benar. Sangat tidak ikhlas nih. Oke, makasih. Ikhlas nih kita ngomong. Wow, kamu gimana sekali, Arin? Iya, Mas. Jago sekali gimmicknya. Arfi, iya lanjut Arfi. Bas, jangan ketawa Bas. Gue pengen ketawa Bas. Bas. Kak Arfi, jangan ketawa juga, jangan ikut-ikutan. Enggak. Ya, dari Kak Arfi mungkin pesan dan kesan. Pesannya untuk pesannya untuk yang mendengar ya, para pendengar. Semoga yang dengar bisa tahu lah kalau misalnya lagi deketin cewek, dia berarti ngerespon apa enggak dari omongan gue tadi kan, siapa tahu gitu kan. Jadi nggak capek gitu kan berjuangnya. Nggak capek ya. Terus nggak buang-buang tenaga. Jadi tahu apa yang harus dilakuin dan nggak dilakuin. Udah sih. Das and don't. Kesannya ini bicarain. Kesannya? Seru sih, seru lah. Tentunya paling ngecengin Yudi. Iya lah. Ya, ngecengin Yudi. Emang cocok dia dicengin. Jadi menurut Arfi dan Arin ini kita sama lagi begini nopang dan jodoh. Sorry gue gak bisa nahan ketawa sekarang gue minta maaf banget deh. Ya oke. Jadi berarti kami bertiga seru ya. Seru lah. Seru tuh. Itu agak maksa loh Koy kayak gitu Koy. Maksa. Bener deh. Iya kalau maksa. Oh iya. Iya seru kok seru. Oke. Berarti oke di Kibas tutup Bas. Oh ya sebelum ditutup, gue coba pengen ngomong buat viewers, buat pendengar. Kalau memang kalian punya ada hal yang pengen dibahas atau kalian punya kritik dan sebagainya, langsung di komen aja atau langsung DM ke kita. Karena sejujurnya saran dan kritik kalian adalah alasan untuk kita buat berkembang. Gitu. Tapi bohong. Nice. Ya bener. Tapi bohong nanti gue dikritik buzzer. Kami tidak butuh kalian. Kalian butuh kami. Bercanda. Oke. Terima kasih buat Arin dan Arfi yang sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih Arin dan Arfi sudah mau memberikan statement dan pencerahan bagi pria-pria seperti saya yang bodoh melakukan PDKT. Iya, saya juga.
Terima kasih banyak. Semoga statement kalian bermanfaat. Saya enggak. Semoga apa, Koy? Semoga statement kalian bermanfaat bagi umat manusia di dunia ini.